Udah mulai lagi ya adik-adik ya. Udah pada kumpul lagi belum ini? Halo, halo. Halo. Oke. Oh iya, sudah. Oke, baik. Adik-adik tadi karena di awal itu kan molor hampir kurang lebih setengah jam ya. Jadi kalau sesuai jadwal kan kita selesainya jam setengah 12. Jadi nanti ibu selesaiin sampai jam 12 ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah, Setengah 12. kita lanjutin ya adik-adik ya materi yang tadi. Jadi kok gini sih? Tuh, tadi ibu jelasin apa ya? Oh, lisosom ya. Hmm. Oke, lisosom. Dar, lisosom. Oke, share screen lagi. Ting. Oke. Hah, udah kelihatan share screen-nya, PPT-nya? Sudah ya? Sudah? Halo? Sudah ya adik-adik ya? Oh, tidak ada yang jawab nih. Halo adik-adik. Sudah? Oke. Udah. Kita lanjutin. Hmm. Jadi tadi Ibu udah jelasin tentang mekanisme fagositosis, autofagi, yang dimana di situ terlibat ada organel lisosom gitu ya. Nah, lisosom sendiri adik-adik, dia tidak cuman melakukan pencernaan seluler, yaitu autofagi atau fagositosis, tetapi si lisosom ini, gitu ya, ya. Jadi lisosom ini dia juga bisa melakukan mekanisme membantu mekanisme yang disebut dengan autolisis gitu ya. Ibu tulis di sini autolisis. Kok ada zoom lagi? Oke, oke. Oke. Oh, ternyata kelembar keluar lagi. Sebentar adik-adik. Oke. Nah, share screen-nya hilang. Oke, nah sudah muncul lagi ya share screen-nya ya. Nah, jadi adik-adik tadi bahwa yang lisosom itu dia melakukan proses pencernaan intraseluler tidak hanya autofagi, kemudian tidak hanya fagositosis, tetapi juga bisa melakukan proses yang namanya autolisis gitu ya, membantu proses autolisis. Nah, autolisis itu auto itu berarti maksudnya otomatis gitu ya, lisis itu pecah. Nah, di sini siapa yang pecah? Yaitu adalah si sel itu sendiri gitu ya. Jadi sel itu dia bisa gini adik-adik. Sel tubuh kita, misalnya, suatu sel, sel A ini dia umurnya udah lama gitu ya. Umurnya itu sudah sepuh lah gitu ya, sudah lama gitu ya. Terus secara struktur dan fungsinya si sel ini juga sudah tidak maksimal lagi gitu ya. Strukturnya udah rapuh, terus sel ini dalam melakukan fungsinya dia udah tidak bisa maksimal. Nah, sama tubuh kita, sel yang seperti itu harus dihancurkan gitu ya adik-adik ya. Jadi biar kinerja dari sel-sel tubuh kita itu tetap efisien. Jadi sel yang bekerja itu adalah sel yang sehat, sel yang bisa berfungsi dengan baik, gitu ya, strukturnya juga bagus, itu yang dipertahankan hidup. Tapi kalau sel yang dia udah rapuh, kemudian fungsinya kok sudah tidak maksimal, sama tubuh kita itu lebih baik dia disuruh mati aja, gitu ya. Nah, proses kematian sel ini dia melakukan dengan cara yaitu yang namanya autolisis gitu ya. Jadi selnya itu otomatis dilisiskan gitu ya. Dilisiskan itu berarti dipecah gitu. Nah, caranya gimana? Yaitu tadi, misal suatu sel dia memiliki organel lisosom gitu kan. Nah, lisosom di dalam suatu sel itu kan nggak cuma satu ya adik-adik ya, tapi ada beberapa gitu. Nah, bagaimana sel ini bisa autolisis? Yaitu caranya adalah tadi, lisosom ini, jadi membran lisosom, membran lisosom itu terbuka.
Kalau terbuka tadi gimana? Lisosom, dalamnya ada enzim pencernaan. Lalu kalau membrannya terbuka, jadinya gimana adik-adik? Jadinya enzim pencernaannya keluar gitu. Nah, ini yang hijau-hijau eh itu adalah yang enzimnya ya. Nah, kalau semua lisosom pada sel ini serentak ya gitu. Serentak membran lisosomnya terbuka gitu ya. Akhirnya semua lisosom itu melepaskan enzim pencernaannya, dilepaskan semuanya gitu. Nah, ketika enzim pencernaan itu menyebar gitu ya. Ketika enzim pencernaan tersebut itu menyebar, menyebar ke seluruh bagian dari si sel, akhirnya semua organel dan struktur sel itu dipecah gitu, ya, dihancurkan sama si enzim tersebut gitu. Nah, ini merupakan mekanisme yang disebut adalah mekanisme autolisis. Jadi tubuh itu sebelumnya dia kirim sinyal, ngasih tahu ke organel-organel di dalamnya, gitu ya. Dan DNA pun juga tahu di dalamnya bahwa dirinya itu sudah tidak bisa dipertahankan, gitu. Dirinya sendiri itu sudah rapuh. Kemudian secara fungsional pun juga sudah tidak maksimal. Lalu dia ngasih sinyal seperti itu, ngasih sinyal, ngasih tahu ke lisosom, gitu. Ngasih tahu ke si lisosom buat ngancurin dirinya sendiri, sel itu sendiri. Nah, ketika lisosom itu dapat sinyal seperti itu, akhirnya membran dari lisosom semua itu membrannya serentak dibuka, gitu ya. Ketika semua membran lisosom itu dibuka semua, akhirnya si enzim pencernaan itu tadi lepas keluar semua, memenuhi bagian dari si semua sel. Gitu. Akhirnya enzim ini dia akan menghancurkan seluruh bagian dari si sel tersebut, termasuk organel-organelnya. Lalu sel tersebut jadi hancur menjadi partikel yang jauh lebih kecil seperti itu. Nah, itu eh, kayak mekanisme bunuh diri seperti itu ya. Tapi bunuh dirinya itu bukan berarti yang eh bunuh diri sepele ya gitu. Dia itu melakukan bunuh diri ketika sudah tahu bahwa dirinya sendiri itu tidak bisa lagi difungsikan dengan maksimal gitu. Daripada mengganggu fungsi sel yang lain, jadi lebih baik dia dihancurkan saja seperti itu dengan mekanisme autolisis. Lalu partikel-partikel dari sel-sel yang sudah lisis ini nanti digunakan untuk daur ulang lagi. Daur ulang untuk kebutuhan sel-sel membentuk struktur-struktur yang baru seperti itu. Jadi cara seperti itu jauh lebih efisien. Seperti itu ya anak-anak ya. Itu yang mekanisme autolisis. Lalu adik-adik sebentar ya. Ibu izin ambil air putih dulu sebentar.
Oke, kita lanjutin lagi ya adik-adik ya. Nah, itu tadi autolisis. Nah, terus kita lanjut ke ini ya. Nah, ada yang namanya vakuola ya adik-adik ya. Jadi ada organel yang namanya vakuola. Bentuknya seperti kantong gitu ya, bulat gitu. Kemudian ukurannya juga beda-beda. Gitu. Nah, di sini pembagian vakuola itu ada vakuola makanan gitu ya. Kemudian ada vakuola makanan, kemudian ada vakuola kontraktil dan ada vakuola sentral. Jadi intinya vakuola ini, jadi vakuola ini dia organel yang berbentuk seperti kantong gitu. Organel yang bentuknya seperti kantong. Tuh. Nah, karena kantong itu pasti bisa bawa sesuatu gitu ya. Jadi organel ini fungsinya untuk membawa sesuatu gitu. Nah, tergantung yang dibawa itu apa aja nanti. Nah, akhirnya karena yang dibawa itu macam-macam, jadi vakuola itu dibedakan beberapa jenis juga gitu ya, berdasarkan fungsinya. Nah, ada vakuola makanan. Kalau vakuola makanan berarti organel vakuola ini dia bawa nutrisi gitu ya. Dia bawa nutrisi untuk nanti dicerna gitu ya. Lalu ada yang namanya vakuola kontraktil gitu. Kontraktil itu berarti maksudnya untuk kontraksi. Kontraksi itu berkaitan dengan pergerakan. Kontraksi berkaitan dengan pergerakan. Jadi, kantong vakuola ini fungsinya untuk pergerakan gitu, membantu pergerakan pada suatu makhluk hidup. Contoh, ada makhluk hidup yaitu namanya protista, air tawar. Nah, organ protista air tawar ini dia punya organel vakuola di dalamnya. Organel vakuolanya itu fungsinya untuk apa? Ini vakuolanya ya. Ini vakuola kontraktilnya. Dia fungsinya untuk apa? Vakuolanya ini fungsinya untuk menyerap air. Gitu. Jadi air yang ada di lingkungan si protista ini diserap masuk ke dalam vakuola. Gitu. Jadi airnya dimasukin. Nah, akhirnya apa adik-adik kita bisa bayangin. Vakuola ini penuh dengan air. Gitu. Lalu kalau airnya sudah penuh, jadi airnya di vakuola itu penuh. Gitu. Air di dalam vakuola penuh. Lalu, kalau sudah penuh, vakuola ini dengan cepat melepaskan air yang sudah ditampung tadi dalam jumlah yang cukup banyak. Airnya gantian dilepaskan. Nah, ketika air ini dilepaskan dalam jumlah yang banyak dan serentak, jadi kayak disemprot gitu ya adik-adik ya. Jadi kayak disemprot. Nah, ketika dia menyemprot air itu untuk keluar, akhirnya muncul gaya dorong gitu. Nah, ini muncul daya dorong. Nah, daya dorongnya ini yang digunakan untuk bergerak gitu. Gitu ya adik-adik ya, ada gambarannya ya. Jadi dia itu nyimpen air yang banyak gitu ya. Dimasukkan ke dalam vakuolanya. Masuk banyak. Terus kalau udah penuh gitu ya, udah penuh, air tersebut secara serentak cepat itu langsung dikeluarkan gitu dikeluarkan akhirnya apa muncul daya dorong yang membuat si sel protista ini bisa bergerak gitu nah jadi dia geraknya menggunakan vakuola kontraktil itu disebut dengan vakuola kontraktil jadi vakuola yang dia mampu membantu untuk pergerakan seperti itu. Nah kemudian ada lagi yang namanya
vakuola sentral gitu ya. Vakuola sentral, apa disebutnya sentral ya? Karena mungkin bukan karena mungkin ya, karena letaknya di tengah gitu ya. Letaknya itu kan di tengah gitu, di tengah bagian sel gitu. Terus kemudian banyak ditemukan pada sel tumbuhan dewasa gitu ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan zat-zat organik gitu ya. Contohnya minyak atsiri gitu ya. Contohnya minyak atsiri. Gitu. Jadi tumbuhan itu adik-adik tumbuhan itu bisa menghasilkan senyawa organik khusus gitu ya. Jadi dia bisa menghasilkan senyawa organik khusus. Gitu. Organik khusus yang jadi ciri khasnya biasanya. Contoh misalkan minyak atsiri yang terdapat pada daun jeruk. Adik-adik kalau pegang daun jeruk, terus daunnya disobek, gitu ya, dia akan mengeluarkan bau yang khas, gitu ya. Dia akan mengeluarkan bau yang khas, gitu. Nah, itu adalah minyak atsiri yang merupakan dihasilkan dari proses metabolisme tubuh si tumbuhan tersebut, gitu. Nah, minyak atsiri ini disimpan di bagian daun salah satunya. Jadi, jaringan sel-sel di daun itu dia punya vakuola sentral yang vakuola sentralnya itu menyimpan, misal contohnya senyawanya tadi adalah minyak atsiri, gitu. Minyak atsiri. Nah, disimpan ini senyawa organik khusus ini di situ di vakuola sentral gitu. Atau misalkan gini, adik-adik kan sering tahu tanaman tanaman obat-obatan gitu ya. Contohnya jahe atau tanaman-tanaman herbal lain gitu ya. Tanaman-tanaman herbal yang bisa digunakan sebagai obat-obatan alami, dia itu kan banyak mengandung senyawa-senyawa aktif yang bisa digunakan sebagai ini ya, kayak terapi obat-obatan seperti itu. Contohnya itu golongannya namanya adalah senyawa fitokimiawi, gitu ya. Nah, senyawa fitokimiawi ini dia ada yang bisa digunakan sebagai obat, gitu. Nah, misalkan ada obat itu, em, obat untuk apa ya? Contohnya misalkan obat ini digunakan misal untuk menurunkan kok tekanan darah, bisa digunakan untuk menurunkan kadar gula pada darah karena mengandung senyawa alami yaitu senyawa X misalkan. Nah, senyawa X ini yang digunakan untuk menurunkan gula pada darah ini pada tumbuhan ini dia diambil dari mana? Yaitu diambil dari si vakuolanya. Jadi kalau kita mau mengekstrak suatu senyawa khusus yang dimiliki oleh tumbuhan, kemudian kita mau memanfaatkannya, ya kita ambilnya dari si vakuola sentralnya tersebut gitu. Nah, karena dia disimpannya di situ adik-adik gitu. Termasuk eh, tumbuh-tumbuhan yang punya bau wangi yang khas. Eh, Contohnya tadi ya daun jeruk, kemudian atau daun-daun aromatik yang lainnya. Nah, aroma-aroma tersebut itu dia tersimpannya di dalam vakuola sentralnya seperti itu adik-adik. Jadi kalau mau ngambil, mau mengekstrak, ya ambilnya dari si sel di dalam selnya dan kita harus merusak dulu si vakuolanya tersebut. Jadi biar senyawa tersebut itu bisa keluar. Tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya, hmm, yaitu, nah, oh ini sistem endomembran, ini nggak perlu. Sistem endomembran itu jadi maksudnya gini ya adik-adik ya. Jadi di organel-organel itu ada yang disebut dengan sistem endomembran. Sistem endomembran itu berarti antara organel satu dengan organel yang lain itu ada hubungan gitu ya, antar membrannya gitu. Contohnya kalau tadi ini Ibu contohkan ya, sel gitu. Jadi sistem endomembran itu merupakan ini ya, organel yang saling terhubung gitu ya. Jadi dia saling terhubung antar membran gitu, antar membrannya. Contohnya tadi sel, ada inti sel. Inti sel, membran inti sel terhubung dengan RE gitu ya.
Lalu membran dari RE itu nanti berhubungan dengan tadi sintesis protein gitu ya. Terus protein keluar menuju ke Golgi. Nah, dia masuk ke dalam Golgi. Protein tersebut dimatangkan. Lalu nanti kalau protein tersebut sudah matang, dia keluar. Nah, di sini ada urutan proses yang menghubungkan antara membran dari organel satu ke organel yang lain. Itu disebut dengan sistem endomembran. Nah, kemudian kita langsung fokus ke organel berikutnya yaitu ada mitokondria gitu ya, adik-adik ya. Mitokondria adalah tempat untuk respirasi seluler, gitu ya. Ya, ini suatu proses metabolisme yang menghasilkan energi, gitu. Jadi adik-adik, mungkin kalian udah pernah dijelaskan yang namanya ciri makhluk hidup ya. Ciri makhluk hidup itu yang pertama harus apa? Bernafas, gitu ya. Nah, contohnya kalau manusia, manusia itu bernafas dengan mengambil oksigen dan juga melepaskan karbon dioksida. Nah, sebenarnya kenapa sih kok manusia itu harus bernafas ngambil oksigen kira-kira? Kalau mau hidup ya bernafas gitu ya. Jadi ngambil oksigen gitu. Nah, untuk apa? Jadi oksigen ini adik-adik. Jadi kalau respirasi itu ada dua ya adik-adik ya. Respirasi seluler dan respirasi ekstraseluler. Kalau respirasi seluler itu berarti respirasinya, pernafasannya itu terjadi di dalam sel gitu ya. Sudah di tingkat seluler. Tapi kalau yang ekstraseluler, pernafasan ekstraseluler itu berarti yang gimana? Yaitu yang kita lakukan inspirasi, mengambil oksigen untuk dimasukkan ke dalam paru-paru kita. Lalu kita melakukan ekspirasi, dikeluarkan karbon dioksida. Itu adalah respirasi ekstraseluler. Nah, di respirasi ekstraseluler itu ada dilanjutkan selanjutnya adalah respirasi seluler. Nah, ketika respirasi ekstraseluler itu kita ambil oksigen gitu ya. Kan kita ngambil oksigen ya dengan cara mengambil nafas. Kita ambil oksigen. Lalu oksigennya itu dikemanakan adik-adik? Jadi oksigen ini nanti akan ditransfer untuk melakukan respirasi seluler. Nah, respirasi di tingkat seluler itu dilakukan oleh organel siapa? Yaitu adalah organel mitokondria gitu. Bentuknya seperti apa? Dia bentuknya lonjong gini. Terus membrannya itu ganda. Tuh. Nah, membran bagian dalamnya itu dia berlipat-lipat, berkelok-kelok. Melakukan pemanjangan, berlipat-lipat, berkelok-kelok ke arah dalam. Nah, ini adalah organel mitokondria. Jadi, dari respirasi ekstraseluler, gitu. Kita ambil oksigen, gitu ya. Lalu, oksigennya ditransfer ke mitokondria. Ketika oksigen itu ditransfer ke dalam mitokondria, ini digunakan untuk respirasi seluler. Nah, kenapa kok kita perlu melakukan respirasi seluler? Jadi respirasi seluler ini nanti untuk melakukan metabolisme. Metabolismenya yaitu adalah oksigen dan juga nutrisi itu nanti akan direaksikan. Gitu. Jadi oksigen dan nutrisi akan direaksikan untuk membentuk energi. Gitu. Gitu ya adik-adik ya. Jadi kenapa kok kita harus bernafas? Jadi kenapa kok harus bernafas? Ya karena ketika kita bernafas, kita mengambil oksigen, oksigennya itu nanti dimanfaatkan oleh mitokondria melakukan respirasi seluler, di mana oksigen dan juga nutrisi nanti akan dimetabolismekan untuk membentuk energi gitu. Nah, kenapa sih energinya kok harus dalam proses membentuk energi ini kok harus ada oksigen yang diambil ketika kita respirasi ekstraseluler? Karena ketika tubuh kita itu memecah nutrisi untuk diubah menjadi energi, kalau pakai bantuan oksigen, energinya itu banyak. Nah, jadi cukup untuk aktivitas sel.
gitu. Jadi sel-sel tubuh kita itu adik-adik, dia itu kerja bukan berarti yang tidak butuh energi. Sel-sel tubuh kita, organel-organel, itu ketika dia kerja, hampir semuanya dia butuh energi, gitu ya. Nah, energinya dari mana? Dari nutrisi yang dipecah, gitu. Kalau mau efisien, kalau energinya mau banyak untuk bisa mengcover aktivitas sel, ya energi tersebut harus diperoleh melalui pemecahan nutrisi yang dibantu sama oksigen, gitu ya. Lalu berarti bisa dong kalau misalkan pemecahan nutrisi respirasi seluler itu nggak pakai oksigen, ya bisa. Tapi kalau nutrisi tersebut dipecah untuk diubah jadi energi tanpa bantuan oksigen, energi yang dihasilkan itu jumlahnya sedikit, gitu ya. Jadi kurang efisien. Nah, akhirnya untuk kinerja tubuh kita kan pasti maunya yang efisien, energinya cukup gitu. Ya, makanya kita harus bernafas, ngambil oksigen, lalu oksigennya digunakan untuk membantu pemecahan nutrisi dalam membentuk energi yang jauh lebih banyak, seperti itu. Jadi gitu ya, kenapa alasan kita kok harus ngambil oksigen gitu ya adik-adik ya, untuk respirasi seluler dengan penjelasan seperti tadi gitu. Nah, kemudian ada organel selanjutnya yaitu namanya adalah kloroplas adik-adik. Kloroplas ini ditemukan pada tumbuhan gitu ya. Kemudian ditemukan juga pada alga gitu ya. Yang mana kloroplas ini dia banyak mengandung pigmen fotosintesis. Berarti fungsinya berkaitan dengan proses fotosintesis. Kloroplas itu berarti dia mengandung pigmen gitu ya. Dia mengandung pigmen fotosintesis. Kalau dia punya pigmen fotosintesis, berarti kaitannya dengan proses fotosintesis. Fotosintesis itu apa sih? Jadi fotosintesis itu adalah proses di mana, pakai slide selanjutnya. Jadi fotosintesis pada kloroplas gitu ya. Fotosintesis. Tadi adik-adik masih ingat nggak sintesis itu berarti maksudnya adalah apa? Membuat, gitu ya. Foto itu berasal dari kata foton. Foton itu merupakan energi cahaya. Jadi, proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan, yaitu di organel kloroplas, itu adalah proses membuat gitu. Apa yang dia buat? Yang dia buat itu adalah nutrisi organik. Contohnya apa, adik-adik? Contohnya protein, lemak, karbohidrat tuh. Nah, tumbuhan itu adik-adik jadi gini adik-adik, tumbuhan itu mendapatkan nutrisi organik bukan dengan cara makan ya adik-adik ya, gitu. Tumbuhan itu kan nggak bisa, umumnya tumbuhan ya, tidak bisa melakukan proses memakan gitu ya, memangsa memakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi organik gitu. Tapi ada beberapa tumbuhan yang bisa melakukan proses memakan gitu ya. Contohnya kantong semar, Venus gitu. Tapi umumnya kita bicara umumnya ya. Tapi umumnya tumbuhan itu tidak melakukan proses memakan untuk mendapatkan nutrisi organik ini tadi. Tapi kalau manusia gimana ada? Kalau manusia, hewan yang aktif bergerak, kita bisa mendapatkan nutrisi untuk tubuh kita, nutrisi organik itu dengan cara makan. Ketika kita makan, kita dapat asupan nutrisi protein, kita dapat asupan nutrisi lemak, kita dapat asupan nutrisi karbohidrat. Nah, ini nutrisi yang penting untuk membangun struktur sel, gitu ya. Jadi struktur sel itu dibangun oleh nutrisi organik ini, gitu. Nah, tumbuhan untuk membangun struktur selnya, dia sama seperti manusia dan hewan. Dia butuh nutrisi organik.
tapi dia nggak bisa makan gitu. Nah, caranya adalah dia dibekali dengan cara melakukan fotosintesis. Jadi fotosintesis itu adalah membuat nutrisi organik dengan bantuan foton atau energi cahaya. Jadi tumbuhan dikasih bekal, dia diciptakan, dikasih pigmen fotosintesis untuk biar bisa fotosintesis. Nah, dari fotosintesis itu dia bisa membuat nutrisi organik sendiri dengan bantuan energi foton yang tumbuhan itu bisa menyerap energi foton dari pigmen fotosintesis itu tadi. Lalu energi fotonnya digunakan ini untuk membuat nutrisi organik. Jadi di situ tumbuhan bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya seperti protein, lemak, karbohidrat. Gitu ya adik-adik ya. Nah, itu terjadi di organel kloroplas adik-adik. Itu. Itu bisa terjadi di organel kloroplas. Nah, karena kita manusia di selnya itu nggak ada organel kloroplas, kita nggak bisa melakukan fotosintesis seperti itu, gitu ya. Dan itu hanya dilakukan oleh tumbuhan. Gitu. Nah, kemudian mitokondria dan kloroplas sama-sama punya membran ganda. Membrannya ganda. Dia punya membran yang double, gitu ya. Dia punya membran double, terus punya protein juga yang dibuat dari ribosomnya dan juga nah mengandung DNA sendiri adik-adik. Jadi adik-adik DNA itu tidak hanya terdapat pada inti sel, DNA itu tidak hanya terdapat pada inti sel, tetapi di organel mitokondria ini juga terdapat DNA gitu. Yaitu namanya adalah DNA mitokondria gitu. Namanya DNA mitokondria. Nah, DNA mitokondria ini fungsinya untuk apa? Yaitu dia untuk mengatur, mengontrol, dia fungsinya untuk mengontrol proses respirasi tadi ya. Gitu. Karena ini mitokondria, berarti fungsinya nanti untuk mengontrol respirasi seluler. Gitu. Jadi respirasi seluler yang dilakukan oleh mitokondria itu merupakan kegiatan metabolisme yang berat adik-adik. Yang dia berat dan sangat kompleks dan juga prosesnya panjang. Sehingga di proses tersebut, di respirasi seluler untuk membentuk energi, itu butuh pengontrolan yang ketat. Nah, siapa yang mengontrolnya? Yaitu mitokondria dibekali punya DNA sendiri untuk mengontrol proses tersebut gitu. Nah, selain DNA mitokondria, kloroplas gitu ya. Kloroplas itu bentuknya hampir mirip ya seperti mitokondria. Dia kantongnya itu ada dua, membran luar dan membran dalam. Lalu ada struktur yang disebut dengan tilakoid. Nah, fungsinya untuk apa tadi? Fungsinya adalah untuk fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu juga merupakan proses yang sangat kompleks adik-adik. Yang sangat kompleks dan juga berat dilakukan oleh si kloroplas. Yang mana dia bertanggung jawab untuk melakukan fotosintesis untuk bisa menghasilkan nutrisi organik yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu untuk tumbuh dan juga berkembang seperti itu. Sehingga di proses fotosintesis yang sangat kompleks dan juga rumit, kloroplas itu dibekali juga DNA kloroplas. Jadi si kloroplas itu dia punya DNA sendiri juga, namanya DNA kloroplas. Nah, DNA kloroplas ini dia fungsinya adalah untuk mengatur, mengontrol seluruh aktivitas fotosintesis biar bisa berlangsung secara efisien dan juga maksimal, sehingga tanaman itu bisa mendapatkan nutrisi organik yang cukup seperti itu. Gitu ya adik-adik ya. Itu kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, bentuknya seperti apa kalau ini? Ini yang mitokondria gitu ya. Jadi dia punya membran luar dan juga membran dalam yang berlipat-lipat. Tuh, ini ada. Nah, disinilah proses terjadinya respirasi seluler untuk membentuk energi atau ATP tadi, gitu.
Nah, kemudian kloroplas tadi ya, sudah Ibu jelaskan, dia mengandung pigmen fotosintesis gitu ya. Dia mengandung pigmen fotosintesis. Umumnya pigmennya warnanya hijau gitu. Tapi pigmen fotosintesis itu nggak cuma hijau aja adik-adik. Yaitu ada pigmen yang warnanya oranye gitu ya. Oranye, merah seperti itu. Tapi memang pigmen yang paling bagus, yang paling maksimal untuk proses fotosintesis itu adalah pigmen yang berwarna hijau seperti itu. Nah, itu tadi. Lalu strukturnya bagaimana? Strukturnya kalau yang kloroplas seperti ini. Gitu. Jadi ini adalah struktur dari si kloroplas. Kita bisa lihat dia punya membran ganda sama seperti di mitokondria. Lalu punya membran dalam. Lalu di dalamnya ada membran lagi yang bentuknya pipih. Nah, membrannya bentuknya pipih. Lalu bertumpuk-tumpuk. Ini yang disebut dengan membran tilakoid. Nah, di membran tilakoid inilah yang nanti terdapat pigmen fotosintesis. Jadi ada membran luar, membran dalam, lalu ada membran yang disebut membran tilakoid, di mana membran ini dia bentuknya pipih gitu ya, seperti kantong pipih yang bertumpuk-tumpuk. Nah ini bertumpuk-tumpuk gitu. Kalau satu bagian ini itu kita sebut sebagai tilakoid. Nah, tilakoid, membran tilakoid ini dia mengandung pigmen fotosintesis. Jadi misalkan ini tilakoid satu gitu ya adik-adik, ya. Dia punya pigmen fotosintesis di dalamnya. Oh. Lalu bertumpuk-tumpuk lagi gitu. Ada pigmen lagi, ada pigmen lagi. Nah, tilakoid yang bertumpuk-tumpuk ini kita sebut sebagai grana. Untuk penamaan jamaknya gitu ya. Jadi grana itu adalah tumpukan dari tilakoid. Kalau tilakoid yang mana? Ya yang satu ini aja, membran yang satu ini, yang dia mengandung pigmen fotosintesis gitu. Nah, jadi pigmen fotosintesis dia terdapat di organel kloroplas, yaitu tepatnya di membran tilakoid. Gitu. Nah, kemudian ada selanjutnya yaitu organel lagi adik-adik dia bentuknya seperti kantong juga, tapi fungsinya adalah untuk menghasilkan senyawa namanya hidrogen peroksida gitu. Biasanya senyawa ini digunakan nanti bekerja sama untuk melakukan proses pencernaan gitu ya. Jadi hidrogen peroksida itu nanti dia digunakan di pencernaan intraseluler untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul sederhana gitu. Jadi nanti ini kerjasamanya biasanya sama lisosom. Tuh. Makanya tadi di proses autofagi itu ada peroksisom yang masuk ya adik-adik ya. Nah peroksisom yang masuk itu dia menghasilkan hidrogen peroksida. Yang mana hidrogen peroksida itu dia fungsinya untuk memecah molekul tadi, molekul kompleks molekul yang besar tadi bersamaan dengan enzim pencernaan dari si lisosom. Gitu. Nah kemudian kalau di sini gak, nah ini si peroksisom ya, gitu. Jadi bentuknya kayak bulat, tapi bulatnya bukan bulat yang benar-benar bulat sempurna gitu ya adik-adik. Tuh. Oh, kemudian peroksisom tadi. Nah, yang selanjutnya ada rangka sel adik-adik. Ada rangka sel. Rangka sel. Oke. Bentar ya adik-adik.
Ya. Baik adik-adik, tadi sampai dia apa peroksisome. Nah, oke. Nah, jadi tadi adik peroksisome itu dia bisa menghasilkan senyawa hidrogen peroksida yang mana senyawa tadi ya hidrogen peroksidanya itu dia bisa digunakan untuk membantu proses pemecahan molekul-molekul yang berukuran besar tadi. Eh, contohnya di peristiwa autofagi bersama dengan lisosom tadi gitu ya. Jadi mencerna organel tadi ya. Dia mencerna organel. Jadi ini kantong vesikel tadi ya yang bawa tuh. Terus ini ada peroksisom. Terus ini ada organel yang rusak tadi, contohnya mitokondria. Nah, di sini ada si lisosom. Tuh ya. Ini peroksisom, ini lisosom. Nah, peroksisom itu nanti dia bisa melepaskan hidrogen peroksida untuk memecah si mitokondria ini. Dan juga dibantu sama enzim pencernaan dari si lisosom. Sehingga apa? Mitokondria material yang besar ini bisa dipecah menjadi partikel-partikel yang kecil seperti itu. Nah, kemudian fungsi dari peroksisom lagi, kalau di sel hati gitu ya, di sel hati dan juga sel ginjal, peroksisom itu punya peranan untuk menetralisir racun gitu ya. Jadi dia punya peranan untuk menetralisir racun atau zat-zat toksik gitu. Jadi dia bisa mengubah zat toksik yang tadinya berbahaya dinetralisir menjadi tidak berbahaya seperti itu di peroksisom. Makanya di organel hati, organel hati, mohon maaf, di sel hati, di organ hati, itu selnya, kalau dilihat di mikroskop, kita mau lihat organelnya, dia banyak terdapat peroksisom. Karena di peroksisom pada organ hati tadi, dia punya fungsi untuk bisa menetralisir, mengubah senyawa toksin menjadi senyawa yang tidak berbahaya lagi, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke organel selanjutnya yaitu namanya adalah sitoskeleton. Gitu. Sito itu berarti sel ya adik-adik ya. Sito itu berarti sel, skeleton, skeleton itu berarti rangka. Jadi organel sitoskeleton itu adalah organel rangka sel gitu. Jadi sel itu adik-adik dia ada rangkanya gitu ya. Sel yang bentuknya kayak gini tadi ya. Ini bukan berarti yang dia cuman ada membran aja adik-adik. Tetapi ada rangkanya gitu. Di bagian dalamnya. Nah, ada rangkanya gitu. Nah, fungsi rangka itu untuk apa adik-adik? Contoh kayak di bangunan, rangka bangunan. Ya fungsinya adalah sebagai penyokong gitu ya. Nah, sitoskeleton itu punya fungsi sebagai penyokong gitu. Penyokong biar apa? Biar sel itu tidak mudah rusak gitu, tidak mudah rusak bentuknya. Jadi harus disanggah dengan adanya rangka sel atau sitoskeleton. Nah, sitoskeleton atau rangka sel itu fungsinya tidak hanya sebagai penyokong struktur sel itu sendiri biar tidak mudah rusak, tetapi rangka sel itu punya fungsi juga sebagai ini adik-adik untuk transportasi gitu ya. Untuk memudahkan proses transportasi beberapa molekul yang ada di dalam sel gitu. Contohnya nanti habis ini ya. Nah, kita bahas dulu sitoskeleton. Rangka itu ada beberapa macam gitu ya. Rangka pada sel tubuh kita itu ada beberapa macam. Ada yang namanya rangka mikrotubulus, ada rangka yang namanya mikrofilamen, ada rangka yang namanya filamen intermediate. Tuh. Nah, fungsi-fungsinya untuk apa? Tadi satu, yang jelas sebagai penyokong dari bentuk si sel tersebut. Yang kedua, sebagai tempat penyangga organel. Jadi contohnya
Si inti sel itu kebanyakan letaknya sentral gitu ya di tengah. Kok inti sel itu bisa sih letaknya di tengah terus menerus? Karena apa? Ya karena dia ada penyangganya, ada rangka yang menyangganya gitu. Terus posisi mitokondria, kemudian REK, REH gitu. Jadi rangka ini fungsinya sebagai tempat penambatan gitu ya, tempat penambatan atau tempat untuk menempelnya si organel-organel yang ada di dalam sitoplasma gitu. Kemudian juga bisa digunakan sebagai jalur transportasi gitu. Contohnya habis ini ya, penjelasannya habis ini ya. Nah, ini contoh gambaran rangka sel adik-adik gitu ya. Nah, ini rangka sel, jadi dia tersebar di dalam sitoplasma kita. Nah, perannya ini menyokong bentuk dari sel itu sendiri, jadi untuk mempertahankan bentuknya, kemudian untuk menghasilkan pergerakan, kemudian untuk sebagai jalur, kok keluar ya? Oke. Maaf ya adik-adik ya, sinyalnya agak susah. Kita lanjutkan lagi. Oke, share screen lagi. Nah, jadi itu tadi fungsinya dia juga bisa menghasilkan pergerakan ya adik-adik ya. Gitu. Dia bisa menghasilkan pergerakan. Tuh. Terus kemudian sebagai jalur transportasi, nah dia bisa berperan sebagai rel gitu ya. Jadi seperti rel, rel kayak kereta api itu, rel sebagai jalur transportasi. Kemudian nah, gambarannya, nah seperti ini. Tadi adik-adik, ada organel tadi yang Ibu sebutkan namanya vesikel gitu ya. Nah, vesikel ini organel kantong gitu ya. Dia tuh kalau istilahnya kalau di kita itu di kehidupan kita sehari-hari itu kayak kargo gitu ya. Jadi dia itu vesikel itu kayak kargo. Fungsinya untuk apa? Misal dia bawa protein dari REK. Tuh, protein dari REK itu dibawa sama si vesikel. Mau dibawa kemana protein ini? Oh, mau dibawa ke Golgi. Nah, vesikel ini yang ngangkutin gitu. Dia akan ngangkutin protein dari REK jalan tuk 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 gitu ya. Jadi ini terus ini REK gitu. Terus misalkan di sini Golginya gitu. Nah, proteinnya kan protein dihasilkan tadi di ini ya, Adik-adik. Di REK. Lalu dimatangkannya ke Golgi gitu. Nah, protein ini nggak mungkin dipindahkan dalam bentuk tangan kosong protein aja gitu ya. Jadi tanpa dibungkus sesuatu itu nggak boleh. Jadi protein ini ketika dia keluar dia harus dibungkus gitu. Nah, yang bungkusnya itu adalah si vesicle ini. Nah, dibungkus sama vesicle, lalu jalan dia tuk 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 menuju Golgi. Nah, lalu protein ini masuk ke Golgi, dimatangkan. Jadi di sini ada transportasi pemindahan protein dari REK menuju ke Golgi. Yang mana proses pemindahannya harus dibawa sama organel yang bentuknya seperti kantong pembawa, yaitu adalah si vesicle gitu. Nah, vesicle ini kan berarti jalan adik-adik ya, dari RE jalan menuju Golgi. Apakah jalannya itu hanya jalan melayang-layang gitu ya. Dia jalan melayang-layang sampai ke Golgi? Tidak. Jadi kalau jalannya melayang-melayang
itu kemungkinan susah untuk sampai ke Golgi. Nah, vesikel ini dia punya rel gitu. Nah, ini relnya. Relnya itu dari apa? Dari sitoskeleton, namanya mikrotubulus. Gitu. Jadi mikrotubulus ini dia bertindak sebagai jalur transportasi di sini. Anggaplah tadi ya, dalam tanda kutip yaitu rel. Relnya, relnya si vesikel. Nah, vesikel ini ditautkan ke mikrotubulus gitu. Lalu dikasih energi ATP. Nah, vesikelnya didorong gerak mengikuti rel mikrotubulus sampailah nanti di misal organel Golgi. Nah, sampailah di Golgi menuju kemana, misal ke Golgi atau menuju kemana ke tempat yang lain. Jadi vesikel itu dia geraknya nggak yang melayang-layang di dalam sitoplasma itu tidak adik-adik. Tapi dia bergerak mengikuti rel dari si mikrotubulus. Nah, nanti rel mikrotubulusnya akan mengarahkan dia untuk sampai di tempat tujuan. Nah, itu tadi sitoskeleton yang dia bisa berfungsi sebagai jalur transportasi gitu. Transportnya si vesikel dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain gitu. Gitu ya adik-adik ya. Lalu, nah, ada lagi yang digunakan untuk ini adik-adik. Tadi apa namanya? Pergerakan motilitas. Itu. Contoh pergerakan. Contohnya di mana? Di ekor flagel. Kalau di gambar bakteri tadi di atas ada gambar bakteri yang punya fimbriae sama flagel ya. Hmm, Nah, ini. Nah, contohnya di sini. Nah, ini flagel. Jadi, adik-adik, bakteri itu dia punya alat gerak yang namanya flagel. Nah, flagel itu dia disusun oleh sitoskeleton mikrotubulus adik-adik. Gitu. Jadi, flagelnya, ekornya ini dia berasal dari mikrotubulus, rangka sel mikrotubulus. Tapi rangka selnya ini dia tidak digunakan untuk menyangga gitu ya. Tidak digunakan untuk menyangga bentuk tubuh dari si bakteri, tetapi dia modifikasi fungsinya untuk sebagai alat gerak gitu ya. Jadi untuk alat gerak. Jadi flagel ini dia akan bergerak digoyangkan gitu ya gitu, digoyangkan seperti ini lalu untuk mendorong badan si bakteri itu dia bisa bergerak maju ke kanan atau ke kiri seperti itu. Nah, itu adalah si ekor flagel yang mana disusun oleh sitoskeleton mikrotubulus. Jadi sitoskeleton itu tidak hanya sebagai penyokong bentuk tubuh dari sel, tetapi bisa juga digunakan sebagai alat gerak. Contohnya pada flagel seperti itu. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian tadi ada lagi fungsinya yaitu sebagai penyangga organel. Jadi biar organel-organel yang tidak perlu bergerak, misal contohnya adalah inti sel. Inti sel itu kan nggak gerak-gerak aktif. Terus kemudian RE gitu ya. Terus kemudian mitokondria, terus badan Golgi. Nah, dia itu diam di tempat anak-anak. Organel yang aktif bergerak itu contohnya tadi yang vesikel, terus kemudian lisosom itu juga bisa bergerak gitu ya. Jadi organel-organel yang tidak perlu melakukan pergerakan aktif alias dia seringnya diam di tempat, itu dia disangga oleh si itu tadi disangga oleh sitoskeleton gitu. Jadi misalkan, nah di sini ini disangga inti sel itu ada penyangganya, ada sitoskeleton yang menyangganya, itu namanya filamen intermediate. Terus kemudian ini REK. Gitu. Terus misalkan di sini ada posisi si mitokondria. Gitu. Nah, dia berada posisi di sini. Nah, sitoskeleton ini dia fungsinya sebagai penambat, penyangga.
penyangga antara organel satu dengan organel yang lain. Jadi biar organel ini tidak mudah berpindah-pindah tempat kecuali organel yang memang khusus sebagai transportasi. Contohnya tadi adalah vesikel. Nah, dia baru bisa boleh bergerak ke sana kemari. Itu pun geraknya harus mengikuti rel dari sitoskeleton atau mikrotubulus. Gitu ya adik-adik ya. Itu. Nah, ini contoh lagi sitoskeleton yang digunakan untuk pergerakan selain pada bakteri, contohnya ada di sel sperma ya adik-adik ya. Jadi ini adalah sel sperma pada laki-laki. Dia punya kepala gitu ya. Dia punya kepala, terus ada ekor flagel. Nah, ekor flagelnya ini dia bergerak bergoyang gitu ya untuk mendorong kepala sperma itu bergerak maju atau misal bergerak mundur, belok ke kanan atau belok ke kiri. Nah, ekor flagel pada sel sperma ini juga disusun oleh mikrotubulus. Ini juga dari mikrotubulus. Maaf ya, adik-adik ya keluar lagi nih. Nah, kita lanjutin ya tadi ya. Jadi sitoskeleton rangka sel itu tidak hanya digunakan untuk penyokong, penyangga bentuk sel gitu ya. Jadi biar kokoh, tetapi juga digunakan sebagai alat gerak. Nah, tadi contohnya flagel pada bakteri. Nah, di sini ada lagi flagel pada sel sperma. Jadi sel sperma itu dia punya ekor flagel, yang mana ekor flagelnya itu dia digunakan untuk sperma itu bergerak, berjalan gitu ya. Tuh. Maju, mundur, atau belok kanan kiri seperti itu. Nah, ini adalah ekor flagel yang disusun oleh mikrotubulus, yang mana mikrotubulus itu merupakan sitoskeleton gitu. Jadi rangka, meskipun namanya adalah rangka, gitu ya, bukan berarti dia fungsinya hanya sebagai rangka penyokong aja, gitu ya, tapi bisa digunakan sebagai alat gerak. Contohnya pada flagel bakteri dan juga flagel pada sel sperma. Kemudian digunakan untuk tadi sebagai jalur transportasi atau bertindak seperti rel, gitu ya. Untuk vesikel itu bisa bergerak menuju ke tempat tujuannya. Gitu. Nah, kemudian bisa juga silia gitu ya adik-adik. Ini adalah gambaran silia, rambut-rambut halus. Nah, silia itu dia geraknya goyang ke kanan, goyang ke kiri gitu ya. Jadi menyapu gini gitu. Nah, dia geraknya ke kanan, ke kiri, gerak menyapu. Contohnya di mana? Yaitu silia ini yang disusun dari mikrotubulus skeleton itu bisa kita temukan di organ saluran pernafasan gitu ya. Jadi di saluran pernafasan kita di trakea, dinding dalamnya itu selnya, adik-adik. Selnya. Nah, tadi sampai di silia ya. Jadi silia itu ini ya silia. Jadi silia ini dia geraknya seperti menyapu gitu ya. Seperti itu adik-adik. Nah, silia ini dia disusun oleh tadi sama mikrotubulus. Gitu. Mikrotubulus skeleton. Skeleton. Berarti dari rangka nih. Tapi rangkanya digunakan untuk bergerak, goyang kanan, kiri seperti itu. Seperti gerakan menyapu gitu ya. Gitu. Nah, silia ini kita dapatkan di dalam tubuh kita itu berada di saluran pernafasan gini, di sepanjang saluran pernafasan kita. Contohnya adalah trachea.
trakea. Jadi dinding trakea kita itu ya, itu ada sel yang punya silia gitu. Silianya dari mikrotubulus, dari sitoskeleton. Gitu. Lalu dia geraknya untuk menyapu. Menyapu apa? Yaitu menyapu kotoran yang masuk melalui udara yang kita hirup. Jadi ketika kita menghirup udara, udara yang kita hirup itu bukan udara yang steril gitu ya, tetapi udara yang kotor, masih ada kotorannya. Nah, kotoran tersebut itu disapu dengan geraknya si silia seperti itu. Gitu adik-adik. Tuh, ini enggak. Nah, terus oh, ini tadi membran ya. Nah, membran sudah Ibu jelaskan juga. Nah, ini kalau di gambaran ini adalah membran plasma ya adik-adik ya. Ini membran plasma tadi. Terus, nah ini ada mikrofilamen rangka. Terus rangkanya ada di tepi, ada juga di tengah, gitu. Di antara organel satu dengan organel yang lain sebagai penambatnya, gitu. Gitu adik-adik, bahasan kita mengenai organel gitu ya dari awal sampai akhir. Mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya, boleh react diangkat tangan atau kasih pertanyaan di chat juga boleh gitu. Oh, tadi kayaknya ada yang mengangkat tangan ya. Gimana adik-adik? Ada yang mau bertanya? Tadi katanya kayaknya melihat ada yang mengangkat tangan tadi. Tidak. Yang lain mungkin mau disampaikan langsung. Bung masih ada waktu 15 menit kita gunakan untuk tanya jawab gitu ya. Nah, izin bertanya, Ibu. Ya, Izin boleh. bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Tentang reaksi terang dan reaksi gelap itu bagaimana ya? Oh, reaksi terang dan reaksi gelap Gelap. pada Ya, fotosintesis gitu oke. ya. Ya, Oke, terima ada lagi. kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain, adik-adik? Oke, sambil nunggu yang lain ya, Ibu coba jelaskan dulu tentang tadi ada yang pertamanya berkaitan dengan fotosintesis. Sebentar. Nah, jadi fotosintesis tadi ya, adik-adik ya. Fotosintesis itu terjadi di organel kloroplas, gitu ya. Nah, Ibu gambar lagi, gambar kloroplas. Gitu. Terus ada tilakoid tadi ya. Nah, ini tilakoid. Ini ada membran luar, terus ini membran dalam. Terus ini tilakoid. Tuh. Nah, fotosintesis itu tadi merupakan proses
sintesis membuat nutrisi organik dengan bantuan energi foton. Nah, makhluk hidup yang bisa memanfaatkan energi foton itu adalah makhluk hidup yang punya pigmen fotosintesis. Contohnya paling sering itu adalah klorofil yang dicontohkan. Pigmen fotosintesis yaitu contohnya adalah klorofil. Nah, di sini berarti fotosintesis itu dilakukan di dalam kloroplas. Karena apa? Karena kloroplas itu dia kita bisa temukan klorofil di dalamnya gitu. Yang tadi klorofil itu yang bisa memanfaatkan energi foton. Nah, klorofilnya ada di tilakoid di sini. Nah, fotosintesis itu sendiri adik-adik. Jadi fotosintesis itu kita bagi menjadi dua, yaitu ada reaksi terang, kemudian reaksi gelap, gitu ya. Reaksi terang, kalau kita bicara terang, berarti ada cahaya. Berarti di proses fotosintesis ini, dia butuh cahaya. Di mana cahayanya dia gunakan sebagai energi foton, gitu ya. Seperti itu. Lalu, di proses fotosintesis itu ada yang namanya reaksi gelap, gitu ya. Kalau gelap berarti tidak perlu cahaya di proses ini. Jadi nggak perlu cahaya di proses fotosintesis ini. Nah, berarti kalau yang reaksi gelap tidak butuh cahaya, berarti itu bisa dilakukan di bagian kloroplas yang nggak perlu ada pigmen fotosintesisnya, yang nggak perlu ada klorofilnya, yaitu di mana? Yaitu di cairan kloroplas yang disebut dengan cairan stroma. Jadi stroma itu adalah cairan kloroplas. Nah, di cairan kloroplas ini dia nggak ada pigmen fotosintesis. Nah, ini digunakan untuk reaksi gelap gitu. Nah, reaksi gelap sendiri fungsinya untuk apa, adik-adik? Untuk menghasilkan nutrisinya gitu. Nah, kalau reaksi terangnya yang gimana? Adik-adik masih biasanya kalau fotosintesis itu seringnya gini ya, CO2 plus H2O dengan bantuan klorofil gitu ya, dan juga energi cahaya, lalu menghasilkan energi atau tambahannya ada gula gitu ya. Sebetulnya nggak gula aja adik-adik, tapi nanti dia bisa membentuk protein, bisa membentuk lemak gitu. Jadi kita sebut aja sebagai nutrisi, menghasilkan nutrisi. Kalau nutrisi kan mencakup gula, protein, lemak seperti itu. Jadi di proses fotosintesis itu nggak cuman menghasilkan gula, tetapi juga bisa nanti bakal nutrisinya bisa dibentuk menjadi protein, bisa dibentuk menjadi lemak kayak gitu. Atau asam nukleat untuk membentuk DNA seperti itu ya. Nah, di sini reaksi terang itu butuh cahaya. Kalau butuh cahaya, berarti adik-adik dia butuh pigmen gitu ya. Jadi dia pasti butuh pigmen gitu ya. Dia butuh pigmen. Jadi kalau butuh cahaya, maka di sini ada pigmen. Berarti kalau ada pigmen, ini lokasinya di mana? Reaksi terang itu ada di tilakoid. Tuh. Nah, tilakoid itu untuk membentuk apanya, Dek? Di reaksi di dalam tilakoid ini yang mana terjadi reaksi terang yang butuh cahaya itu digunakan untuk membentuk energi. Tuh. Jadi dari proses fotosintesis itu dihasilkan juga yang namanya energi ATP. Nah, energi ATP-nya ini nanti ditransfer masuk ke reaksi gelap di stroma untuk menyusun nutrisi kompleks gitu. Gitu ya adik-adik ya. Jadi fotosintesis itu ada dua.
reaksi terang dan juga reaksi gelap. Kalau terang berarti reaksinya ini butuh cahaya. Kalau butuh cahaya berarti lokasinya itu yang ada pigmen klorofilnya, yaitu terjadi di mana? Tilakoid. Fungsinya untuk apa? Untuk membentuk energi ATP. Dan juga ada senyawa namanya NADPH gitu. Nah, jadi di reaksi terang ini untuk membentuk NADPH dan juga energi pada tilakoid, lalu NADPH dan energi ini ditransfer menuju ke reaksi gelap untuk membentuk nutrisi. Nah, gitu adik-adik. Jadi penjelasan sederhananya reaksi terang dengan reaksi gelap gitu ya. Sebetulnya reaksi terang dan reaksi gelap penjelasannya itu tidak sesimpel itu ya. Yaitu kompleks sekali sampai ada perjalanan elektron gitu. Tapi mungkin kalau di SMP cukup sampai di situ gitu ya adik-adik ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ahmad Amtori gitu ya. Silahkan. Pertanyaannya apa, Adek? Oke, ada yang nanya. Oke, ada yang nanya gimana sel kulit terluar itu disusun. Oke. Ada lagi yang lain? Yang lain mungkin satu lagi pertanyaan mungkin ya. Ada lagi mungkin bisa di kolom komentar. Tidak ada? Oke. Oh, gimana penyusun sel kulit terluar dari dalam epidermis? Oke. Jadi adik-adik, ada pertanyaan gini, gimana sel kulit itu bisa tumbuh gitu ya? Mungkin bisa terbentuk lagi. Kan sel kulit itu dia bisa regenerasi gitu ya. Jadi rusak, terkelupas, lalu tumbuh lagi yang baru. Nah, yang baru nanti sering kena paparan luar, gesekan, tekanan, rusak lagi, ngelupas, kemudian terbentuk lagi yang baru. Nah, kenapa itu bisa terjadi adik-adik gitu? Jadi Ibu carikan gambarnya dulu ya. Oke. Hmm. Sel kulit keratinosit. Tadi deh, Ibu carikan gambarnya. Oke.
Oh, kok nggak bisa dibuka? Ya. Ya. Kan adik-adik bisa lihat gambar ini ya. Gambarnya jelas nggak ini? Jadi adik-adik, di lapisan kulit kita, epidermis gitu ya, itu kan disusun oleh sel-sel epidermis gitu ya, lapisan kulit paling luar gitu. Nah, jadi sel-sel kulit kita, terutama yang bagian luar, itu kan sering ngelupas adik-adik ya, sering ngelupas gitu ya. Sel kulitnya mati, nanti diganti lagi sama sel kulit yang baru. Sel kulitnya mati, nanti diganti lagi sama sel kulit yang baru lagi, seperti itu. Kenapa harus ada regenerasi seperti itu? Jadi, ketika misalkan lapisan bagian atas ini sudah terkikis gitu ya, hilang gitu ya. Otomatis kulit itu kan dia akan semakin menipis gitu ya, dia. Misalnya tebal nih segini. Terus terkikis gitu. Terkikis jadinya jauh lebih tipis gitu ya. Sel-sel kulitnya kenapa terkikis? Karena banyak yang mati, terkelupas gitu ya. Terkelupas akhirnya jadi jauh lebih tipis. Nah, ketika epidermis ini lapisannya tipis anak-anak, kulit kita itu jadi mudah rusak gitu ya. Dia jadi jauh lebih mudah rusak gitu. Nah, jadi kalau tipis ini gampang rusak. Lapisan kulit kita itu gampang rusak seperti itu. Nah, kalau rusak nanti bisa tembus kerusakannya sampai ke dalam, ke bagian kulit paling dalam. Nah, kulit yang paling dalam itu dia banyak sel-sel saraf gitu. Ada sel-sel saraf, kemudian pembuluh darah gitu. Nah, kalau kerusakannya semakin dalam sampai di sel-sel saraf, pembuluh darah, itu bisa menginfeksi jauh lebih dalam. Ketika infeksinya jauh lebih dalam, itu akan makin sulit infeksi tersebut untuk teratasi gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa diberikan dengan terapi penyembuhan seperti itu bisa menutup kembali seperti itu. Jadi sel kulit kita yang setiap saat itu bisa mengalami kematian, kemudian terkelupas karena kan dia bersinggungan dengan lingkungan luar, seperti itu ya. Perubahan suhu, kemudian gesekan dengan benda yang ada di sekitar, kemudian kena paparan bahan kimiawi, itu bisa merusak lapisan terluar dari sel kulit kita, sehingga dia bisa mengelupas seperti itu. Lalu menjadi semakin tipis. Nah, kalau semakin tipis itu kan nggak boleh, harus dipertebal lagi. Nah, dipertebalnya lagi itu adalah dengan cara menumbuhkan baru sel-selnya gitu. Jadi ini sel-sel yang barunya ditumbuhkan gitu adik-adik. Nah ini kan gambaran, ini dia terkikis ya adik-adik ya. Gitu. Dia mengecil, menipis, kemudian terkikis. Ini lepas gitu. Nah kalau lepas maka lapisannya menjadi semakin tipis. Kalau semakin tipis itu nggak boleh. Nah kalau nggak boleh berarti sel kulit harus melakukan regenerasi gitu. Membentuk sel kulit yang baru gitu. Kemudian digunakan sebagai barrier atau pertahanan paling luar seperti itu. Nah, siapa yang punya peranan? Siapa yang punya peranan untuk menggantikan regenerasi sel kulit yang baru? Yaitu di bawah sini ada sel yang namanya keratinosit, gitu ya. Oh, ini jadi tebal ya. Ada sel yang namanya keratinosit, gitu ya. Ada sel yang namanya, oh sama juga. Jadi ada sel namanya keratinosit.
Nah, sel keratinosit ini dia punya fungsi untuk regenerasi sel-sel epidermis kulit yang baru anak-anak. Jadi dia nanti ini ya memberikan sinyal untuk membentuk sel-sel epidermis yang baru sehingga setiap terjadinya abrasi atau lepasnya sel kulit yang lama gitu ya. Karena rusak tadi karena bersinggungan dengan lingkungan luar, keratinosit itu akan menghasilkan epidermis yang baru gitu. Jadi dia akan membuat lapisan epidermis yang baru seperti itu. Gitu adik-adik. Nah, kalau di adik-adik tahu ini nggak orang yang sakit sindrom Stephen Johnson atau SSJ gitu ya. Jadi anak-anak yang kena SSJ ini adik-adik ibu tunjukkan gambarnya ya. Ini ada kaitannya dengan ini. Oh, nggak bisa. Nah, oh nggak bisa di. Nah, ini adik-adik. Ibu share screen ininya aja. Share screen ini. Nah, adik-adik bisa lihat dari share screen ini Google yang ibu tunjukkan. Nah, adik-adik mungkin pernah lihat orang yang sakit kulitnya ngelupas-ngelupas kayak gini ya adik-adik ya. Tuh. Terus sampai merah-merah kayak gini. Nah, ini adalah orang yang mengalami di gambar ini ya, gambar ini gitu ya, yang ibu perbesar ini. Nah, ini adalah orang yang mengalami kondisi sindrom Stephen Johnson. Jadi, orang yang mengalami kondisi sindrom Stephen Johnson ini anak-anak, kulit epidermis luarnya itu benar-benar terkelupas semua anak-anak gitu ya. Jadi dia benar-benar terkelupas gitu. Akhirnya apa? Dia tidak ada pelindung bagian luarnya. Kulitnya itu nggak ada pelindung epidermis bagian luarnya. Nah, kalau kulit itu kehilangan pelindung, sel-sel pelindung epidermisnya bagian luar itu hilang, maka kulit di bagian dalamnya itu rentan mengalami kerusakan, bahkan sampai infeksi. Nah, di sini orang ini epidermis luarnya dia mengalami pengelupasan gitu. Dia mengalami pengelupasan yang besar seperti ini. Sehingga apa? Kulit bagian dalamnya itu terekspos luar gitu ya. Sehingga rentan mengalami kerusakan, peradangan, merah-merah, luka-luka, berdarah seperti itu. Nah, kenapa di Stephen Johnson ini bisa terjadi seperti itu adik-adik? Masalahnya itu ada di sini, yaitu sel keratinosit orang yang mengalami sindrom SSC, keratinositnya itu mati adik-adik. Jadi selnya ini dia nggak bisa kerja. Nah, padahal keratinosit itu kerjanya adalah untuk menumbuhkan jaringan epidermis yang baru. Biar apa? Kulit terluar itu tetap ada untuk melindungi kulit bagian dalamnya seperti itu. Tapi di sindrom SSC, keratonositnya ini nggak bisa kerja. Ini mati. Tuh. Nah, kalau dia mati, otomatis kulitnya itu nggak bisa menghasilkan epidermis luar, nggak bisa regenerasi, membentuk sel-sel epidermis luar lagi. Sehingga apa? Kulitnya itu semakin tipis, bagian kulit dalamnya itu terekspos dengan lingkungan luar, sehingga mudah sekali mengalami kerusakan, infeksi, peradangan, pendarahan, seperti itu. Gitu ya adik-adik ya informasi tambahannya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Gimana adik-adik? Ada lagi pertanyaan yang lain?
Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu tutup untuk pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata dalam menyampaikan materi ataupun mungkin menyinggung perasaan adik-adik. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih untuk adik-adik yang sudah berkenan untuk bergabung dalam Zoom kali ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa membawa adik-adik untuk bisa lebih semangat lagi belajar mengenai biologi seperti itu. Baik adik-adik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.